Bentar. Silakan Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya Oh, masih ini Nunun nih, pasang 2 nih. Suaranya Pasang nih 2 sepertinya. ada Bu Nunun Maimunah pasang 2. Sudah. Silakan Pak Soleh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bergabung kembali kegiatan PCT Beach Jabar. Pada kesempatan hari ini yang akan menjadi host Pak Edi, dan yang jadi host itu Pak Edi Junaidi SAG MPD. Kemudian yang selanjutnya yang jadi moderator saya sendiri Soleh Kamaluddin. Yang selanjutnya pemateri pada kesempatan hari ini Bu Imas SPD MM. Saya paparkan dulu CV beliau. Bu Imas Realis lahir 27 Juli 1973. Tugas mengajar dari tahun 96. Kemudian sampai 2017 di SDN Mande. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah pada tanggal 9 Oktober 2017 di SDN di Balagung, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Beliau juga sangat aktif di kegiatan PGRI maupun kepramukaan ini di Kuaran, Mande. Kemudian yang selanjutnya beliau juga lulusan S2 dari IMI Jakarta tahun 2013. Mungkin itu profil beliau. Pada kesempatan ini Bu Imas akan menyampaikan materi tentang penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Di sini karakter memang sangat dicanangkan oleh pemerintah, ini sangat diprioritaskan karena kebanyakan anak-anak sekarang itu pendidikan karakternya kurang. Mungkin nanti ada beberapa tips dari Bu Imas bagaimana kita cara mengolah menguatkan pendidikan karakter siswa yang ada di kelas. Pada Bu Imas saya persilahkan yang selebar-lebarnya waktu dan terima kasih. Silakan Bu Imas. Ya. Bentar ya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini sebagai pemateri dengan paparan berjudul pendidikan karakter. Saya tampilkan dulu sebentar. Sudah terlihat tidak Pak, Bapak Ibu? Belum Bu. Belum Bu. Belum terlihat Bu. Sebentar. Saya cari dulu. Share. Mudah-mudahan tidak ada trouble ya Pak Edi. Iya, amin Bu. Oh, Pak Edi lihat. Maaf. Nah, itu udah Bu. Jadi saya belum bisa menghilangkan ini Pak Edi dari kemarin, maaf. Oh, di saya aja tuh Bu, bukannya Bu. Bu. Ya apa-apa. Mau dari Pak Edi, Pak Edi. Nah, di saya aja tuh. Pak Edi silakan. Ini kemarin saya trouble-nya begini nih, saya belum bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menghilangkan ini. Ya. Coba Bu keluar dulu Bu, saya akan tampilkan Bu. Ditutup dulu Bu yang Ibu yuk, Bu. Iya, siap. Pak Edi. Ya. Silakan Bu, siap Bu. Siap Pak Soleh, siap. Ibu yang ditutup dulu yang punya Ibu. Di sini akan. Iya.
Silakan Pak. Ya, siap Bu. Bapak Ibu, akan saya jelaskan itu tentang PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Jadi di mana latar belakangnya bahwa pendidikan karakter ini merupakan kebijakan pemerintah ya, merupakan kebijakan presiden yang dituangkan dalam Perpres nomor 87 tahun 2017. Kenapa disebut penguatan? Mungkin karena lahirnya pendidikan karakter itu bukan sekarang. Jadi lahirnya pendidikan karakter itu kalau tidak salah dengan Perpres nomor 1 tahun 2010. Dulu itu namanya pendidikan karakter. Itu sudah diterapkan di sekolah kita masing-masing sejak Perpres itu. Bu kelihatan? Kemudian muncul, ya? Kelihatan nggak? Belum. Silakan Pak, dicoba aja dulu. Sekarang muncul kata penguatan di situ ya, bukan pendidikan karakter lagi, tapi penguatan nih lebih penekanan pada karena memang dulu pernah dipelajari, sekarang dikuatkan dengan Perpres yang terbaru begitu ya, Perpres Presiden Jokowi. Udah keluar Bu? Sabak. Bu udah keluar? Bukan ini kan? Oh, Bukan ini loh. bentar. Coba saya sudah japri Pak. Oh gitu. Bentar. Yang terakhir japri dari saya. Bentar Bu. Ya. Silakan Pak. Dan kebijakan ini, PPK ini merupakan implementasi dari nawacita Presiden Jokowi dalam menghantarkan peserta didik dalam bidang pendidikan. Jadi kebijakan ini juga merupakan kebijakan terintegrasi dalam gerakan nasional reformasi mental ya, di mana kita sekarang dalam menuju perubahan. PPK ini lahir karena dengan tantangan ke depan yang begitu kompleks, dan disinilah dengan pasti bahwa pendidikan merupakan satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi peserta didik, sehingga mereka peserta didik itu akan menjadi individu yang kokoh dengan nilai-nilai karakternya, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai ya, dan keilmuannya, keilmuan lain. Ini bukan Bu, kelihatan nggak Bu? Sebentar, belum. Bentar Bu. Belum kelihatan Pak. Belum ya. Ini Bu. Iya betul. Ya. Silakan ke bawah Pak Edi ya. Ke bawah Bu. Ya ke bawah satu slide. Ya itu udah itu. Ya. Ya udah yang barusan, yang halaman 2. Ya itu sudah ya. Kita sebagai pendidik tentu mempunyai kewajiban juga untuk menerapkan kebijakan pemerintah itu dalam satuan pendidikan masing-masing, terutama para guru ya. Dan kita memegang kebijakan di sekolah itu sebagai wewenang dalam pelaksanaan dalam bidang kurikulum. Jadi PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi pengembangan fisik, olahraga. Fisik itu tadi seperti yang Pak Soleh. Sesi kedua itu sesi olahraga Pak ya, intelektual, olah pikir, estetika, dan spiritual. Jadi kolaborasi antara fisik, spiritual, dan mental ya. Dan dilakukan secara utuh dan serentak dengan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi ini 3 soko pendidikan itu, tripusat pendidikan itu adalah terdiri dari sekolah, kita sebagai pemangku jabatan di sekolah, sebagai pendidik juga, keluarga, dan juga masyarakat. Sudah Pak? Teruskan. Banyak jenis karakter
yang diterapkan dalam pendidikan, terutama berbasis kelas ya, yang tadi mencangkum olah hati itu, olah raga, olah pikir, dan olah rasa. Dan kita kerucutkan nilai-nilai ini ke dalam nilai utama, yaitu nilai religius, nilai integritas, nilai nasionalis, nilai gotong royong, dan nilai kemandirian. Jadi dengan kebijakan itu kita menekankan untuk 5 nilai-nilai utama. Dan di dalam nilai-nilai utama itu banyak nilai-nilai yang terpakai dalam subnilainya. Terus Pak Edi. Nilai PPK ini yang dikembangkan, yang tadi Pak Edi belum saatnya. Nah ini, basis pengembangan dan implementasi PPK itu yaitu berbasis di kelas, ya. Kemudian PPK berbasis budaya sekolah, PPK berbasis masyarakat atau keluarga dan komunitas. Jadi PPK berbasis di kelas ini adalah tanggung jawab seorang guru. Bagaimana di kelas itu seorang guru dapat menerapkan nilai-nilai PPK itu dalam pembelajaran dengan metode yang mereka terapkan. Kemudian PPK juga berbasis budaya sekolah. Jadi di sini budaya sekolah juga harus diterapkan dengan nilai-nilai yang tadi. Jadi kebiasaan di sekolah, kemudian dan itu harus kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu harus terjadwal oleh sekolah dan itu merupakan tanggung jawab tim pengembang sekolah. Kemudian PPK tanpa didukung dengan partisipasi keluarga dan masyarakat tentunya tidak akan terlaksana. Jadi balance, seimbang antara pendidikan di sekolah yang kita laksanakan, kemudian didukung dengan peran serta orang tua di rumah. Jadi kita ada kerjasama antara pendidik di sekolah dengan mereka, para orang tua sebagai bapak ibunya, sebagai pendidik juga di rumah masing-masing. Basis tadi sudah ini ya, sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai ini adalah suatu nilai yang harus diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas ini adalah merupakan nilai utama ya yang harus diterapkan, nanti dikembangkan dengan nilai-nilai sub yang lainnya. Meskipun sudah ada baku nilai-nilai subnya, kita dapat mencari lagi nilai PPK yang lain yang dapat mendukung terhadap karakter peserta didik. Disilakan kepada Pak untuk melanjutkannya. Seorang guru di kelas dapat menerapkan nilai PPK itu dalam integrasi mata pelajaran yang ada, yaitu pengembangan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah sesuai dengan nilai yang akan diterapkan. Jadi tim pengembang sekolah, tim kurikulum ini juga berperan dalam menuangkan nilai PPK terhadap kurikulum yang akan diterapkan di sekolah itu. Kita tahu bahwa di sekolah kita mempunyai tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah yang antaranya adalah bagian kurikulum. Ini tugasnya ya. Kemudian dalam mata pelajaran mulok, kalau di sekolah disesuaikan dengan karakteristik daerah mungkin ya. Tidak semua mata pelajaran mulok itu diterapkan di sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dan ini juga tugas tim pengembang sekolah, bahwa kita harus menganalisis kekuatan di daerah itu
atau apa yang akan diangkat dalam pelajaran mulok disesuaikan nanti dalam masing-masing. Kemudian kita kembangkan atau masukkan nilai-nilai yang tadi, yang 5 tadi, atau sub-sub nilai itu dalam suatu kurikulum yang akan kita gunakan 1 tahun berikutnya atau jangka jarak 4 tahun berikutnya. Kemudian dalam kegiatan pengembangan diri. Tadi dalam pengembangan diri, jadi tadi sudah di kelas sudah diterapkan dalam mata pelajaran, dan itu sekarang dukung oleh pengembangan diri, yaitu pembudayaan dan pembiasaan. Pengkondisian tentu kalau kita di kurikulum itu diadakan satu terapan nilai karakter, tentu harus dikondisikan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Misalkan sekolah akan mengembangkan nilai karakter, misalkan saya contohkan misalkan buat kemandirian atau religius, ya. Di dalam misalkan religius, di situ ada misalkan keimanan untuk hidup bersih. Misalkan. Kalau sekarang misalkan hidup bersih dalam kondisi sekarang wabah penyakit, ya, itu diajarkan untuk hidup bersih dengan misalkan cuci tangan. Dengan pengkondisian ini tentunya sekolah bertanggung jawab untuk mengadakan fasilitas bagaimana anak bisa bersih. Kalau kita hanya teori saja dengan tidak menciptakan pengkondisian atau memfasilitasi mereka, tentu tidak akan terjadi. Misalkan harus buang sampah pada tempatnya, itu juga memerlukan karakter, tapi tidak difasilitasi tempat sampahnya begitu, ya. Tentunya tidak akan terrealisasi bahwa pembiasaan budaya hidup bersih itu tidak akan terlaksana kalau kita tidak mengkondisikannya. Kemudian kegiatan rutin juga bisa dilaksanakan. Jadi harus terjadwal. Kegiatan rutin itu harus terjadwal. Bisa juga kegiatan spontanitas. Jadi misalkan ada siswa yang tidak buang sampah di depan kita, ataupun siswa yang tidak rapih, kita melihat siswa yang tidak rapih pakaiannya, misalkan pakaiannya dikeluarkan, bajunya, ataupun tidak dikancingkan. Secara otomatis spontanitas itu kita luruskan oleh seorang pendidik, gitu ya. Kemudian keteladanan. Keteladanan ini tentunya teladan bagi murid itu pasti pendidik, pasti guru, kita semua. Sebelum kita menerapkan hidup bersih kepada anak didik, berarti kita harus rapih dulu, ya. Harus dengan contoh, harus dengan sikap, harus dengan keteladanan itu tentunya harus dikelihatan sama peserta didik. Misalkan harus hidup sehat, orang guru merokok di depan kelas, misalkan, itu kan bukan teladan yang baik, ya. Jadi tentunya kita harus kita dulu, ya, yang pendidik dulu ada terdepan untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik. Kemudian kegiatan terprogram tadi, kegiatan terprogram ini tentu harus kita programkan dan itu rutin dilaksanakan. Kegiatan terprogram tapi tidak dilaksanakan, tentunya kegiatan yang rutin itu yang harus kita laksanakan. Itu adalah pembiasaan. Sekarang ekstrakurikuler disesuaikan juga setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan ekskul. Itu juga harus ditanamkan, apalagi dalam kegiatan pramuka, PMR, ya, olahraga, seni, itu banyak sekali nilai-nilai yang harus diterapkan selain pada kemampuan yang diampuk dalam pendidikan tersebut.
Bimbingan konseling tentunya kalau di sekolah tingkat pertama ke atas itu ada bimbingan konseling. Kalau kita di sekolah dasar itu adalah BK-nya itu tetap seorang guru kelas. Jadi kita harus memberi layanan baik yang kepada anak yang mengalami masalah. Masalah itu berupa masalah belajar di sekolah, berupa masalah pribadinya di rumah, merupakan masalah dia berinteraksi di sosialnya. Jadi kita harus memprestasi dengan nilai kejujuran tersebut. Lanjut Pak Edi. Sekarang kita sebagai pendidik berefleksi, apakah kita dapat melaksanakan pendidikan karakter tersebut dalam kegiatan di kelas. Jadi bukan hanya gaungnya saja bahwa itu adalah pendidikan karakter itu digaung-gaungkan dalam gerakan mental ya, revolusi mental, sementara kita para pendidik tidak menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Selama para guru adakah kesempatan? Pasti bisa. Yaitu justru kesempatan terbesar kita bagi guru adalah justru di kelas, ya. Karena kalau di luar kelas itu sudah tanggung jawab para orang tuanya. Jadi tanggung jawab kita itu tentunya di kelas ya, yang sehari-hari kita bertemu dengan adik itu paling lama itu kita di kelas. Yaitu pengintegrasian PPK dalam kurikulum, sudah tadi saya jelaskan bahwa seorang guru melaksanakan PPK itu harus tercantum dulu dalam kurikulum. Tidak semata-mata kita mencantumkan nilai-nilai tersebut tanpa tertera dalam kurikulum, karena kurikulum adalah rencana ke depan yang harus kita laksanakan. Melalui manajemen sekolah diterapkan, jadi manajemen sekolah harus beralur, tidak hanya guru saja, didukung dengan fasilitas lain. PPK melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Jadi PPK juga harus diselaraskan dengan metode pembelajaran dengan melalui pilihan materi, begitu ya. Harus disesuaikan. Teruskan Pak Edi. Silakan Pak. Ya. PPK berbasis kelas tadi kita sesuaikan materi apa yang kita tentukan, kemudian diadministrasikan dan kita selaraskan dengan metode pembelajaran. Kalau di kita sampai di terus. Penintegrasian PPK dalam kurikulum itu memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia dalam kurikulum. Ya, kita pilih-pilih tadi ya Bapak Ibu, materi apa yang harus kita pilih. Dan kontekstual artinya bahwa materi itu harus sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa. Gitu ya. Jadi kontekstual. Jadi tidak abstrak, tidak dikenal anak, justru materi harus berdasarkan kejadian sehari-hari anak yang dialami. Penguatan nilai utama PPK tadi. Tadi ada nilai PPK, nilai utama itu ada 5, yaitu integritas, ya, religius, gotong royong, nasionalis, dan kemandirian. Nilai utama itu dapat dikembangkan oleh nilai sub-sub yang lain. Nah, ya. Ini adalah materi, kita akan menelaah materi, misalkan suatu contoh, dan kita pilih sesuaikan materi itu apa yang harus dimasukkan nilai karakternya dalam pembelajaran tersebut. Lanjut Pak Edi. Ya, ini juga pemilihan materi. Nanti setelah kita melihat skenario pembelajaran, nanti kita lihat dan kita pilih nilai integrasi mana yang harus kita masukkan dalam tiap tema. Kiranya sudah ya Pak Edi, silakan. Ya,
Bapak Ibu, saran dari saya cukup sekian. Saya bukan ahli dalam bidang PPK, tapi saya mencoba diterapkan karena ini adalah tugas kita di sekolah sebagai tim pengembang kurikulum. Silakan Pak Edi, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Ibu Imas selaku materi yang sudah menyampaikan secara gamblang tentang karakter berbasis kelas yang sangat jelas sekali. Untuk sesi selanjutnya, silahkan Bapak Ibu partisipan yang mau bertanya tentang pemaparan materi yang telah disampaikan tentang penguatan karakter yang disampaikan oleh Bu Imas barusan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh lewat chat. Silakan. Mangga Ibu, boleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nangis wae ih. Nangis ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan paparan materi yang disampaikan oleh pemateri tadi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter memang merupakan fondasi pembangunan nasional sebagaimana diungkapkan oleh proklamator kita, Bung Karno dulu, bahwa tidak ada pembangunan nasional tanpa adanya pembangunan karakter, katanya. Namun terkait dengan PPK yang tadi disampaikan oleh Ibu pemateri tadi tentang berbasis kelas, ini masih ada kendala-kendala Ibu yang dihadapi di lapangan. Di antaranya memang sebagian guru belum mengembangkan pendidikan karakter atau belum menjabarkan ke dalam indikator yang representatif, sehingga pendidikan karakter itu sendiri sulit untuk diukur ketercapaiannya. Yang kedua, memang sebagian guru itu belum seluruhnya paham terhadap pendidikan karakter, dan sebagian guru ini bukan berarti semuanya guru ya, sebagian guru belum mengintegrasikan nilai-nilai karakter terhadap mata pelajaran ini terkait dengan pendidikan karakter berbasis kelas. Itu bagaimana cara kita menyikapinya agar pemahaman guru sepaham begitu dengan apa yang dicantumkan dalam penerapan pendidikan karakter. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Lelis yang telah menyampaikan pertanyaannya. Memang betul Ibu ya, di lapangan semenjak digulirkannya kebijakan ini berarti sudah berapa puluh tahun ya. Itu memang tidak semua guru dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Bagaimana sekarang kita harus tugas kita ini adalah untuk mensosialisasikan kepada para guru supaya betul-betul nilai karakter ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang utama adalah tentunya kita dulu sebagai pribadi sebelum ke profesi ya Bu ya. Kita dulu sebagai profesi ini, sebagai pendidik, tentunya harus mempunyai karakter itu dulu ya. Sebelum kita menselesaikan kepada orang lain. Tentunya ini karakter ini harus menerapkan dalam diri kita dulu. Kalau kita sudah mempunyai karakter tersebut. Dan tentunya tidak semua orang dapat multi talenta dalam karakter tersebut, karena memang manusia tidak sempurna, ada kata seperti itu. Tapi kita berusaha bahwa karakter tersebut harus kita miliki sesuai dengan profesi kita. Kemudian langkah keluar itu langkah dalam diri kita sendiri. Langkah keluar adalah yaitu tentunya satu mensosialisasikan Pak Ibu. Barangkali secara nasional sudah digongkan atau sudah disosialisasikan, barangkali di lingkungan kita sendiri belum disosialisasikan. Melalui apa? Yaitu satu yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah,
yaitu melalui diklat-diklat. Pernah ada diklat tingkat kabupaten dulu itu beberapa kali pendidikan karakter. Dan itu tidak semua tentunya, tidak semua orang dapat mengikuti diklat tersebut. Dan yang mempunyai tugas diklat itu sebenarnya mereka memiliki tugas untuk mentransfer atau ilmunya itu kepada rekan-rekannya semua. Yang kedua adalah kalau sosialisasi di tingkat nasional sudah, tentu kita harus turun ke satuan pendidikan kita masing-masing. Harus turun, sosialisasi itu harus diturunkan, disosialisasikan. Yaitu melalui yang tadi itu yang saya jelaskan, melalui kurikulum Bapak Ibu. Jadi di sana kalau satuan pendidikan nanti akan menerapkan kurikulum, pada awal pertamanya itu kita menyusun jarak jangka pendek dan jarak jangka panjang, itu sudah ada di situ KTSP ya, dokumen 1 mungkin. Itu harus kita cantumkan dulu nilai-nilai tersebut dalam kurikulum, dan itu semua guru dilibatkan tentunya. Jadi tim pengembang kurikulum itu bukan seseorang saja di situ, kita libatkan semua guru. Tentu kalau sudah kita terapkan dalam kegiatan tim pengembang kurikulum, nanti disisipkan dalam kurikulum, dan tentu sesuai dengan program itu dituangkan dalam misalkan silabus atau program semester kurikulum tersebut nanti diturunkan dalam program semester, nanti diturunkan lagi dalam program pembelajaran di kelas. Itu sudah harus tertera situ. Kalau misalkan sudah tertera dalam kurikulum, itu mungkin Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik itu sudah menelaah kegiatan pembelajaran apa yang harus disampaikan dan karakter apa yang harus diterapkan dalam kurikulum tersebut. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan Bapak Ibu. Menggerakkan supaya Bapak dan Ibu guru dan kita semua menggerakkan diri bahwa pendidikan karakter itu penting bagi membentuk peserta didik menjadi individu-individu yang mempunyai karakter. Jadi kita harus menggerakkan. Misalkan Bu Lilis seorang figur yang sudah mumpuni dalam bidangnya, itu harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan seseorang, menggerakkan orang lain, mengajak, mendorong, memotivasi dalam bentuk apapun supaya mereka mempunyai karakter dan mereka menerapkan karakter tersebut dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Begitu Ibu. Mungkin yang lain disilakan kepada peserta yang lain. Pak Edi mohon itunya unmute-nya Pak. Bila ada yang mau menambahkan disilahkan kepada peserta lain. Silakan untuk peserta yang Pak Edi, Pak Soleh unmute-nya coba yang lain. Kalau misalkan ada yang menambahkan disilahkan. Halo. Saya mau menambahkan Bu. Silakan, dengan siapa ini? Dengan Nunun. Oh ya. Ya, Bu Nunun silakan. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Imas memang sudah seperti itu dan memang kenyataan juga seperti itu. Kita pelaksanaan untuk karakter ini masih agak-agak susah untuk diterapkan, tapi mungkin ini juga tambahan bagi para kepala ataupun para pengawas. Dalam hal ini kan guru juga dituntut untuk menilai. Nah, dalam hal penilaian ini mungkin juga harus dipantau oleh kepala ataupun pengawas. Jurnalnya itu apakah diisi atau tidak? Itu mungkin selain tadi apa yang disampaikan Bu Imas, Betul Bapak. Kontrol dari kepala maupun dari pengawas. Salah satunya ya yang bisa kita lakukan melihat dari dokumen, yaitu dari jurnal, ya, diisi atau tidak, karena memang pada kenyataannya pas menilai sikap itu di akhir mereka ngarang indah lah lamun bahasa Sunda mah gitunya. Karang-karang oh dah ieu bager, oh budak ieu
Bu Betul, Ibu. Bangor seperti itu. Jadi intinya salah satunya adalah selain tadi di dokumen 1 bla bla dan lain sebagainya, saya menambahkan adalah pemantauan yang dilakukan kepala atau pengawas, salah satunya melalui jurnal yang harus diisi. Itu saya mungkin Iya. tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunung, betul sekali Bu ya. Itu ada pemantauan atau penilaian dan pendidikan dampaknya nantinya. Tentu dampak buruk dan penilaian buruk. Terima kasih Bu Nunun atas Ya, sama-sama. tambahannya. Silakan kepada Bapak Ibu mau mendapatkan atau mencerahkan materi yang lebih Mau spesifik, yang lebih bagus silakan. menambahkan saran. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Pak. Salam, mangga Pak De. Iya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sehat-sehat semua ya. Ah, Iya, hatur nuhun Bu Imas ya. Iya Pak. Kita ketemu Bu lagi Imas. Pak. Iya, cukup menarik ya, cukup bagus itu ya. Memang sekarang itu dalam kondisi pengaruh yang serba gitu ya, global serba berefek ini sangat penting kita penguatan dalam hal karakter terutama di anak didik kita ya. Ini saya sedikit ini aja ya mungkin menanggapi atau mungkin tambahan aja ya atau mungkin jadi pengalaman yang bisa kita saling sharing aja. Apalagi Ibu sekarang kan sebagai manajer ya atau sebagai leader di satu institusi. Jadi kadang-kadang begini Bu ya, masukan atau mungkin jadi bahan renungan saya secara pribadi. Kadang sekolah atau madrasah ini belum ke tindak lanjut atau belum ke ini ya. Tadi Ibu udah menyampaikan bahwa kita membuat satu kurikulum dengan mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional dengan KTSP-nya. Artinya kurikulum itu harus betul-betul milik kita untuk kita dengan Iya, Bapak. dengan mengacu kepada regulasi ketentuan pemerintah tentunya. Nah, kadang-kadang ini pengalaman saya di sekolah atau di madrasah itu dalam memusyawarahkan mulai dari tujuan misalkan visi misinya sendiri, kadang-kadang itu serba ya kalau dikatakan ngasal mungkin terlalu ekstrim ya. Tapi kadang-kadang tidak begitu mencerminkan kebutuhan lokal atau ketentuan apa ya. Jadi kadang-kadang dari sana juga Betul. ya mungkin kita mulai